Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimanakah caranya memesan hotel dengan mudah dengan menggunakan Google Map. Barangkali para pemirsa pernah mengalami kondisi ya, jadi kita sedang ada di dalam perjalanan, mungkin sedang rekreasi atau sedang mengunjungi rumah famili dan lain sebagainya. Pada suatu saat para pemirsa kebingungan untuk memesan atau mencari hotel terdekat ya. Nah, itu para pemirsa dapat menggunakan fasilitas dari Google Map pada handphone Android kita. Silahkan disimak tutorialnya. Pertama-tama kita buka aplikasi Google Map terlebih dahulu ya. Oke. Nah, pada menu cari ya, itu kita bisa mengetikkan atau bisa langsung mengklik ya. Ada opsi-opsi di bawah menu pencarian seperti itu. Jadi kita bisa mencari kafe ya, kemudian barang kebutuhan sehari-hari, SPBU, tempat menarik ya, mungkin tujuan wisata dan sebagainya. Kita klik hotel ya, karena di sini saya contohkan untuk mencari hotel yang ada di suatu wilayah seperti itu. Nah, di sini sudah muncul, jadi pada tanggal berapakah kita akan check-in ya, berapa orang, kemudian kita juga bisa mengurutkan ya, sesuai relevansi, jarak, ataupun kita akan memilih memprioritaskan dengan pencarian dari harga terendah terlebih dahulu, seperti itu. Nah, di sini sudah ada banyak pilihan hotel ya. Jadi ada yang mulai harga 48.600, kemudian ada juga yang 71.000 ya. Misalkan kita contohkan yang 71.000. Nah, misalkan check-innya hari Rabu 26 Januari, kemudian check out kita keesokan harinya ya, 2 orang. Jadi kita klik pada menu Agoda ataupun Hosteland ya. Kalau saya lebih prioritas Agoda karena cara pembayarannya cukup mudah pemirsa, seperti itu. Oke, di sini sudah ada pilihan-pilihan harga ya. Jadi kita baca pelan-pelan pemirsa, terutama bagi Anda yang masih pertama kali menggunakan fasilitas dari Google Map ini. Sini ada 55.000 sekian ya, jadi sisa 1 kamar. Kita coba pilih kamar seperti itu. Oke, di sini sambil diteliti dulu ya pemirsa. Jadi kita cek dulu foto-fotonya ya, dokumentasinya daripada hotel yang kita tuju ini, seperti itu, ataupun penginapan yang kita tuju. Jadi kita juga cek ya kondisi kamarnya, lingkungan, segala macam, agar apa, ketika kita memutuskan untuk menyewa ya, jadi kita tidak kecewa, seperti itu. Kalau dirasa sudah cukup, kita lanjutkan ya. Biasanya juga kita wajib untuk melihat ulasan-ulasan dari para konsumen yang sudah pernah singgah ya, atau menyewa pada penginapan yang kita tuju, seperti itu, sehingga harapannya bisa melihat bagaimana komentar positif ataupun negatifnya. Ini penting ya, karena apa, pengalaman dari para konsumen sebelumnya itu bisa menjadi gambaran kita pada saat kita tinggal pada penginapan yang kita pilih, seperti itu. Jadi menurut saran saya pemirsa ya, pilihlah ulasan yang
cukup banyak ya, sehingga tidak terkesan dimodifikasi. Jadi betul-betul itu alami dari konsumen yang memang pernah singgah, bukan dari sketsa daripada owner seperti itu. Oke, kita cek juga lokasi petanya ya. Jadi posisi penginapan atau hotel itu di sebelah mana begitu. Kalau memang dirasa sudah cukup ya. Jadi parkirnya seperti apa, kemudian wifi-nya ya, ada wifi gratis segala macam, fasilitas-fasilitas yang perlu kita ketahui juga. Kalau sudah oke, kita coba klik pilih seperti itu. Nah, di sini ada form untuk kita isi ya pemirsa. Jadi silahkan diisi sesuai dengan nama masing-masing ya. Jadi nama depannya siapa. Jadi sini saya contohkan sesuai KTP ya. Dia nama belakangnya siapa begitu. Alamat email, ini pastikan alamat email para pemirsa itu betul-betul valid ya. Jadi tidak salah email, karena apa? Bukti pemesanan dan pembayaran nanti akan dikirim melalui email kita. Jadi di sini kita bisa memilih kasur yang satu kasur ya king ataupun dua kasur single. Kamar bebas asap rokok ataupun kamar boleh merokok, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian kita akan tiba jam berapa, lebih baik diisi saya tidak tahu saja, karena apa? Kita tidak pernah paham kita akan nyampe ke lokasi itu kapan, seperti itu. Nah, di sini harga sudah include dengan pajak, yakni 66.960 ya. Jadi luasnya 9 meter persegi atau 3x3. Oke, kita baca secara teliti ya. Kemudian metode pembayaran di sini kita bisa memilih ya. Jadi pastikan pilihan cara pembayaran ini yang paling mudah menurut para pemirsa semua. Jadi di sini bisa lewat Indomaret ya, lewat Alfamart, atau bisa lewat transfer bank melalui ATM Mandiri, BNI, ATM Bersama ya, CMB Niaga. Sekarang di sini saya pilih melalui transfer ATM Mandiri ya. Jadi di bagian bawah para pemirsa itu ada klik ya, pesan sekarang, seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan kepemilikan ATM kita atau rekening kita. Nah, di sini sudah muncul ya. Jadi pesanan tadi itu senilai 66.960. Kemudian harus dibayar sebelum jam 19.44 ya, tanggal 25, dan inilah nomor rekening ya, virtual akun yang harus kita masukkan pada saat transfer. Jadi yang di blok hitam tadi, ini ada instruksinya ya, bisa para pemirsa baca atau pelajari ya. Jadi ikuti aja bagaimana caranya ya. Yang harus diingat virtual akunnya adalah yang pada angka-angka di blok hitam tadi. Jadi ada instruksi jika kita membayar lewat ATM atau jika kita membayar lewat online banking ya. Semuanya ada petunjuknya. Kalau memang sudah ditransfer segala macam, pastikan bukti transfer untuk tetap disimpan ya. Kalau kita pakai mobile banking silahkan. Jadi pastikan setelah para pemirsa melakukan transfer ada menu lanjutkan ke penjual ya. Jadi harus diklik tombolnya sehingga pesanan kita masuk pada sistem yang ada pada resepsionis hotel, seperti itu. Nah, misalkan pada metode pembayaran ya, kita mau memakai yang transfer bank ya.
yang dari BNI misalkan, di sini saya contohkan. Kemudian klik pesan sekarang ya. Nah, yang di blok hitam itu adalah nomor akun ya, atau nomor rekening virtual akun di mana kita sebagai tujuan transfer kita, para pemirsa. Kemudian nominalnya sudah ada di atas, banknya adalah Bank BNI ya. Silahkan di bagian bawah kita dapat melihat petunjuk cara pembayarannya secara detail seperti itu. Jadi bisa memakai transfer ATM ataupun internet banking atau mobile banking terkadang itu juga kita bisa. Jadi para pemirsa, demikianlah cara kita untuk memesan hotel via online ya dengan mudah. Jadi kita dapat memilih hotel yang terbaik, baik dari sisi harga, dari sisi lokasi, ataupun dari sisi fasilitas seperti itu. Catatan yang harus kita perhatikan para pemirsa, jadi jangan sampai bukti transfer pembayaran kita itu hilang ya. Kita harus tetap menyimpan. Kemudian bukti pembayaran atau pesanan kita juga bisa kita cek ya pada email, jadi akan masuk lewat email kita. Itulah yang kita tunjukkan pada resepsionis hotel pada saat kita sampai pada penginapan atau hotel yang kita pesan seperti itu. Baik para pemirsa, saya kira cukup demikian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.